umur rohani seseorang tergantung dari asupan yang masuk ke telinga dan masuk ke mata. Sehingga mempengaruhi jiwa kita, cara berpikir kita. Manusia batiniah kita dibangun oleh itu. Makanya Injil masuk jadi manusia Allah. Kepalsuan masuk jadi manusia setan, manusia palsu. Begitu. Mulut ini gunanya untuk apa? Mulut ini untuk mengeluarkan berkat, bukan mengeluarkan kutuk, bukan mengeluarkan hoax, bukan berkata-kata fitnah, kejam. Banyak orang mulutnya itu ya dipakai setan. Ngomong ke sana ke sini soal fitnah. Itu dipakai setan itu. Bertobat ya, cepetan. Nanti kau menghadap Tuhan, ditanya, mulutmu itu buat apa? Ditempel di sini itu buat apa?
Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI PIK Taman Grisenda. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan mempersiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari dengan segala keberadaan kita, dengan sikap hormat, dengan tulus kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan hati, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Dimanapun kami berada Tuhan, saat ini kami mempersiapkan segala keberadaan kami. Kami datang menghadap Engkau, kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Lingkupi kami Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, dimanapun di ruang-ruang hati kami yang haus rindu menyembah-Mu. Kami persiapkan ibadah ini Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum, pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mulai ibadah ini dan kami buka di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang berada di tempat ini maupun yang menyaksikannya di rumah, kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Dengan tulus bersama katakan, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu, ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya, setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Angkat hatimu, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang
memandang wajah-Mu Tuhan. Lebih tulus angkat pujian ini, bersama-sama katakan, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Mari angkat hatimu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan, angkat hatimu. Ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa selalu berada di hadirat-Mu. Keberadaan jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu senantiasa melingkupi kami. Sikap kami, perbuatan kami, itulah pelayanan kami yang sesungguhnya Bapa. Terima kasih Tuhan, lebih lagi kami tetap berada di dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri, amin. Bersama para malaikat kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan dengan semangat Bapak Ibu. Haleluya. Bersama para malaikat memuji Tuhan, meninggikan Raja atas segala raja, amin. Hanya
semua di sini menyembah Tuhan dengan hati yang tulus mengasihinya. Hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Kembali kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Bersama para malaikat naikkan pujian ini. Bersama para malaikat memuji Tuhan, meninggikan Raja atas segala raja. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji-puja. Amin. Marilah semua di sini menyembah Tuhan dengan hati yang tulus mengasihinya. Amin. Hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Hari ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya, memuji Tuhan Yesus segala bangsa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, Bapaknya Dia penguasa alam raya. Hari ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya, memuji Tuhan Yesus segala bangsa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, Bapaknya Dia penguasa alam raya. Kembali kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Hari ini selamanya kita tetap memuji Tuhan. Katakan bersama para malaikat memuji Tuhan, meninggikan Raja atas segala raja. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji-puja. Amin. Marilah semua di sini menyembah Tuhan dengan hati yang tulus mengasihinya. Hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Hari ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya, memuji Tuhan Yesus segala bangsa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, Bapaknya Dia penguasa alam raya. Sama-sama kita tepuk tangan. Hari ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya, memuji Tuhan Yesus segala bangsa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, Bapaknya Dia penguasa alam raya. Lebih lagi katakan, hari ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya, memuji Tuhan Yesus segala bangsa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, Bapaknya Dia penguasa alam raya. Sebab hanya Dia penguasa alam raya. Sebab hanya Dia penguasa alam raya. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali.
Saatnya kita akan persiapkan hati. Kita akan mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkau menjanjikan langit baru, bumi baru bagi kami Tuhan. Umat-Mu yang bersedia berjuang selama kami di bumi ini. Kami mau tetap setia Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, kesedihan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bila usai pelayananku Tuhan, bilakah usai pelayananku, ketika di depan tahta suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari
seduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk belajar menjadi sempurna seperti yang Kau inginkan. Bapa di surga, berkati pagi ini sehingga penuh dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga semua kami yang mendengar menjadi mengerti dan hidup kami berubah karenanya. Hanya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, serta saudara sekalian dimanapun berada. Pada umumnya, orang memiliki persepsi bahwa hidup kudus itu dapat terjadi tanpa usaha manusia sama sekali. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang berpendapat demikian. Seolah-olah manusia hanya hidup menjalankan takdir yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Seolah-olah manusia hanya berupa robot yang bisa diprogram seperti komputer. Hidup kudus yang si A akan hidup kudus, si B akan tidak hidup kudus, dan seterusnya. Di dalam banyak bayangan orang, hidup kudus itu semuanya berkaitan dengan ritual. Ini juga menjadi persepsi banyak orang. Pakaiannya putih-putih, menyanyi, memuji, memuja-muja yang dipujanya, membaca doa, menyiksa diri dengan puasa selama mungkin, dengan pergi ke hutan, menyiksa diri, supaya hidupnya suci. Ini pengertian-pengertian yang kurang tepat, saudara, sebenarnya. Makanya dampaknya negatif sekali. Terjadi pemisahan antara hidup di gereja dan hidup di luar gereja. Makanya banyak orang hidupnya beda di gereja dan hidup sehari-harinya beda. Seolah-olah kalau ke gereja memakai pribadi yang satu, topengnya yang pertama. Sedangkan di luar gereja hidupnya sehari-hari memakai pribadi yang kedua, topeng yang kedua. Seperti orang yang berkepribadian ganda. Bipolar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari orang memiliki pribadi ganda, itu artinya jiwanya sedang terganggu, sakit jiwa. Banyak orang memiliki dualisme dalam hidupnya. Hidup kudus itu di gereja, di luar gereja hidupnya sekuler. Seolah-olah hidup kudus itu tidak ada tatanannya, tidak ada manajemennya, tidak ada aturan-aturannya. Padahal Allah kita, Tuhan Allah kita, adalah Tuhan Allah yang sangat teratur. Segala sesuatu ada tatanannya. Dalam bahasa lain, segala sesuatu ada manajemennya. Manajemen surgawi. Manajemen Tuhan.
Semua ada aturannya. Coba kita perhatikan baik-baik. Bumi ini berputar, ada aturannya. Alam semesta ini memiliki aturan. Dunia roh pun ada aturannya. Ya, dunia sekuler ada aturannya, rohani juga ada aturannya. Bahkan ada banyak orang yang mempunyai pengertian aneh, saudara. Mereka punya pengertian begini, bahwa manusia itu tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin hidup kudus, namanya juga manusia biasa. Pengertiannya begitu. Seolah-olah ini benar, saudara. Padahal ini melawan firman Tuhan. Sebab yang memerintahkan hidup kudus adalah Tuhan sendiri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang memerintahkan untuk hidup sempurna Tuhan Yesus juga. Oleh sebab itu kamu harus sempurna sebab Bapakmu di surga sempurna. Matius 5 ayat 48 itu. Banyak orang beranggapan, para teolog juga banyak yang beranggapan bahwa manusia nggak bisa sempurna. Nanti disempurnakannya di surga. Seolah-olah manusia sampai surga pasif diam saja lalu disempurnakan. Mereka tidak mengerti arti sempurna itu apa. Manusia yang pasif tidak bisa disempurnakan. Kalau dicat bisa, dicat putih. Kalau diberi pakaian putih bisa. Tapi kalau disempurnakan nggak bisa. Memangnya robot pikirannya diprogram terus sempurna. Manusia itu punya kesadaran. Justru manusia yang sempurna itu dengan kesadaran penuh, dia hidup seperti yang Tuhan inginkan. Itulah manusia yang sempurna. Bukan manusianya nggak sadar lalu dirasuk oleh Tuhan menjadi sempurna. Bukan. Roh Kudus menemani, menyertai kita. Itu pun bukan mengambil alih kesadaran kita. Bukan. Roh Kudus mendorong, memotivasi, memberi kekuatan, memimpin orang-orang yang mau dipimpinnya. Bukan di remote control oleh Roh Kudus. Bukan. Ya. Jadi manusia tidak diarahkan secara ajaib atau instan menjadi kudus tiba-tiba. Menjadi sempurna tiba-tiba. Tidak. Semua ada tatanannya, ada manajemennya. Ya. Orang jarang menggunakan kata manajemen dalam dunia rohani. Padahal itu rohani. Tuhan itu pakai manajemen. Sejak awal menciptakan dunia ini pakai manajemen. Hari pertama itu langit dan bumi dulu. Dan sebagainya. Itu manajemen. Bukannya hari pertama manusia, tapi belum ada bumi, belum ada langit. Itu tidak ada manajemennya namanya. Ya, jadi jangan anti terhadap kata manajemen. Itu bukan sekuler. Tergantung dari penggunaannya. Ada amin ya semua ya. Jadi saudara, manusia hidup kalau tidak diarahkan hidupnya, maka ia tidak mungkin sempurna, tidak mungkin hidup kudus. Hidupnya akan sampai ke arah yang sesat. Kalau manusia tidak mengarahkan hidupnya, tidak secara all out, aku mau kudus Tuhan, aku mau berusaha sempurna meskipun itu hampir mustahil. Kalau manusia tidak begitu, dia tidak bakalan sempurna, dia tidak bakalan hidup kudus. Apalagi yang berpendapat bahwa manusia tidak bisa sempurna, tidak bisa hidup kudus. Pasti ia tidak hidup kudus. Pasti ia berani menyerang sesamanya. Bicara kusak-kusuk jahat. Membunuh karakter seseorang. Pasti berani dia. Buktikan kata-kata saya. Perhatikan orang-orang yang teologinya seperti itu. Dia tidak menjaga hidupnya, hidup kudus. Dia tidak takut. Karena ia berpendapat ia sudah selamat hanya gara-gara Kristen. Sempurnanya nanti di surga. Ini merusak pikiran orang-orang percaya ini. Hidup kalau diarahkan saja sulit, apalagi tidak diarahkan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita jangan punya filosofi hidup ini seperti air. Jangan. Sebab air itu mengalir tidak terarah. Di mana tempat itu lebih rendah, dia ke sana. Kalau tempat itu kubangan, dia masuk ke kubangan. Kalau tempat itu
septic tank, dia masuk ke septic tank, ke tempat jorok. Hidup manusia harus diarahkan. Jangan juga seperti angin. Angin bertiup entah kemana. Hidup kita nggak boleh bertiup entah kemana. Hidup kita harus kita arahkan ke tujuan yang benar. Jangan menoleh ke kiri ke kanan. Lurus. Seperti yang Tuhan rancang. Ada amin semua? Amin ya. Baik. Sebagian manusia hidup tanpa memiliki arah hidup yang benar. Hidupnya tidak diarahkan kepada kekekalan. Mengapa ya? Perlu disurvei ini. Mungkin mereka berpikir tidak ada kekekalan, mungkin. Atau mereka berpikir, itu urusan nanti, masih lama aku mati. Atau mungkin mereka, aku pasti selamat, atau bagaimana ya? Mari kita hidup, mari kita arahkan kepada kekekalan. Semua yang di bumi ini sementara. Kita sudah berulang kali, sudah terlalu sering bicara seperti itu. Yang di bumi ini fana, artinya sementara. Hanya dinikmati dalam waktu singkat, itu pun kalau bisa dinikmati. Kita harus fokus kepada yang kekal. Itulah yang bisa dinikmati dengan benar bersama Tuhan selama-lamanya. Orang yang fokusnya hidup saat ini, hidupnya menjadi tidak menarik. Perhatikan baik-baik. Orang yang super kaya, apakah ia menarik hidupnya? Enggak. Pusing hidupnya. Makin banyak yang ia punya, makin pusing. Ini bukan berarti lalu mendingan kita miskin ya Pak. Enggak juga. Ini bukan soal uang. Ini soal kebenaran. Kalau orang tidak mengenal kebenaran, mau miskin, mau kaya, tetap pusing. Hidupnya tidak menarik. Bisa depresi, kecewa. Hidup tanpa tujuan. Ada banyak contoh artis, konglomerat, CEO, akhirnya bunuh diri. Kurang apa mereka? Cuma satu kurangnya. Kurang memiliki Tuhan. Manusia yang tidak memiliki Tuhan, jiwanya kosong. Apakah jiwa manusia bisa dipuaskan oleh dunia ini? Tidak bisa. Manusia harus memiliki Tuhan, dan untuk memiliki Tuhan, ia harus hidup kudus. Tanpa kekudusan, seseorang tidak akan memiliki Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mau kepada orang yang tidak hidup kudus. Tidak akan memberikan dirinya pada orang yang tidak hidup kudus. Mari kita baca satu kebenaran ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. 1 Petrus pasalnya yang pertama mulai dari ayat 13 sampai 16. Bapak Ibu, mari kita fokus, perhatikan baik-baik. Ada prinsip manajemen di dalam Alkitab. Ini bukti bahwa Tuhan Allah pun mau kita belajar manajemen. Tapi bukan manajemen sekuler, manajemennya Tuhan. Amin ya. Baik, saya bacakan. Ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu. Apa saudara? Siapkan akal budi. Jadi kalau ada gereja yang mengajarkan, jangan pakai otak kalau ke gereja. Itu sesat namanya. Alkitab berkata, siapkan akal budimu. Siapkan seluruhnya. Untuk bertemu Tuhan itu, siapkan seluruhnya akal budimu, kekuatanmu, pikiran perasaanmu, semuanya untuk Tuhan. Ada amin ya? Saya lanjutkan. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Apa saudara yang pertama? Siapkan akal budimu. Ini sebenarnya dalam manajemen dipakai satu kata, P, planning. Siapkan dulu akal budimu. Rencanakan hidupmu. Planning. Ya. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kamu harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Jangan cuma di pikiran. Iman itu jangan cuma di pikiran.
Hiduplah, lakukan sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan ikuti hawa nafsumu. Sudah tahu kalau kau berbuat dosa, kau binasa. Lah kok kau lanjutkan terus perbuatan dosamu itu? Kok kau nikmati? Nikmat itu hanya dalam waktu singkat, tapi akibatnya binasa. Banyak orang tahu loh, berbuat dosa itu binasa. Tapi heran, banyak orang masih selingkuh. Selingkuh itu enak, tapi sebentar. Nanti binasa, kekal selamanya. Makanya pakailah akal budimu. Kalau nggak pakai akal budi begitu. Memuaskan hawa nafsu. Akhirnya jatuh dalam dosa, akhirnya sengsara sendiri. Amin ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kerjakan. Itu kalau dalam ilmu manajemen diwakili oleh satu huruf. D. Do. Setelah plan, do, kerjakan, jangan cuma rencanakan. Percuma rencana-rencana kalau tidak dikerjakan. Orang dunia sering bicara begini, yang penting niatnya bro. Enggak penting, cuma penting toh enggak dilakukan percuma saudara. Ya, niat saja tidak cukup, percaya dengan mulut saja tidak cukup, merenungkan kebenaran saja tidak cukup. Kalau tidak dilakukan. Apa saudara? D. Do. Kerjakan. Ayat berikutnya. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Kapan itu? Di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Kudusnya itu seluruh hidup. Bukan cuma sebentar-sebentar. Artinya apa? Artinya ada proses evaluasi diri. Aku harus terus kudus. Jangan kudus terus lupa. Evaluasi lagi loh, kok melenceng lagi. Hidup kudus lagi. Ada proses di sana. Yang namanya cek, periksa diri selalu. Dalam ilmu manajemen disingkat dengan huruf C. Cek. Plan, do, check. Yang terakhir adalah action. Artinya apa? Kalau kita sudah cek, periksa diri kita. Aku belum hidup kudus Tuhan. Action. Jangan cuma aku belum Tuhan. Lakukan, koreksi diri. Ya, banyak orang tidak melakukan hal ini. PDAC. Plan, do. PDCA. Plan, do, check, action. Ya. Rencanakan, lakukan, cek, evaluasi, perbaiki kalau kurang. Terus begitu. Continuous improvement namanya. Itu perbaikan terus-menerus, perbaikan berkesinambungan. Kalau ini banyak orang menyebutnya sebagai siklus Deming namanya. Siklus Deming itu begitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan kualitas hidup kita. Rencanakan, lakukan, evaluasi, dan koreksi terus, perbaiki terus. Siklus Deming. Itu dalam hal kualitas. Sebagai orang percaya, kualitas yang dimaksud adalah hidup kudus. Apakah kita merencanakan untuk hidup kudus? Menggunakan akal budi kita, all out, untuk merencanakan bagaimana kita bisa hidup kudus? Pakai akal budimu. Kalau kita pakai akal budi, kita akan mengerti di alam ini berlaku hukum tabur tuai. Pakai akal budimu kalau mau hidup kudus. Ada yang nabur, ada yang tuai. Ada hak, ada anugerah, ada tanggung jawab. Ada apa lagi? Ada tatanan. Ada manajemennya. Ya. Hidup cuma satu kali lalu dihakimi. Perhatikan baik-baik Ibrani 9 ayat 27 itu. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10.
Waktu yang kita miliki hari ini pendek. Sekarang sebentar lagi sudah Februari lagi nih. Cepat sekali loh. Masa kita nggak mau memperbaiki diri sih? Puas dengan apa adanya? Mari kita mengerjakan keselamatan. Di dunia ini saya tahu banyak masalah sih. Masalah ekonomi, masalah macam-macam. Dunia ini nggak ideal memang. Tapi jangan sampai gara-gara masalah lalu kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Tidak hidup kudus. Amin ya. Makanya tema dari khotbah pagi ini manajemen hidup kudus. Hidup kudus itu perlu ditata, perlu direncanakan. Gak bisa nanti aja lah, gak bisa. Itu artinya kau tidak berencana untuk hidup kudus. Hidup kudus itu harus direncanakan. Yang pertama, saudara, kita harus tetapkan tujuan hidup kita itu apa sih? Oh, hidup kudus, baik. Bagaimana supaya hidup kudus? Harus diterjemahkan ke dalam proses yang konkret, yang nyata, sehingga kita bisa mengerjakannya. Oh, supaya hidup kudus aku harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana supaya mengerti? Belajarlah firman Tuhan. Jangan Alkitab disimpan di rumah gak pernah dibaca. Bacanya jangan buru-buru. Alkitab itu bukan mantra. Dibaca perlahan sesuai konteks supaya mengerti kebenaran. Kalau mau hidup kudus. Kan begitu. Sebagian orang kalau mau hidup kudus minum minyak urapan. Aneh-aneh yang begitu. Minum air yang didoakan. Gak bisa hidup kudus begitu. Memangnya hidup kudus bisa lewat mujizat? Gak bisa. Tidak ada satupun mujizat yang bisa mengubah manusia menjadi hidup kudus. Yang bisa adalah ketika manusia itu bertobat, menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin Roh Kudus. Itu pun tidak langsung hidup kudus. Melalui proses panjang. Perhatikan, belajar kebenaran. Firman kebenaran, Alkitab. Yang lebih penting lagi, saudara. Ada banyak orang belajar Alkitab juga sih. Ngerti sih. Tapi ia belum selesai dengan dirinya. Percuma juga. Disenggol sedikit tersinggung. Sakit hati. Sakit hati. Apapun dihalalkan untuk membunuh orang lain. Karena sakit hati. Kelihatan nyata. Dari wajah saja sudah kelihatan, saudara. Manusia macam apa ini? Manusia yang merencanakan hidup kudus, atau yang manusia yang merencanakan gak peduli dengan Tuhan. Dengan ajaran Tuhan. Kita harus selesai dengan diri sendiri. Sudah gak punya sakit hati, dihina, difitnah, ya sudah. Tidak sakit hati. Harus selesai. Orang lain bisa beli itu, kok aku nggak bisa ya? Ya udah nggak apa-apa, nggak bisa beli ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang harus? Tidak juga. Saya dulu nggak bisa beli apa, makan aja saya nggak bisa. Saya lihat teman saya makan enak gitu ya, nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa lah. Paling kurus, itu aja. Tapi kalau kita ada di gereja, kita harus saling menolong, saling tolong menolong, ya. Sahabat-sahabat saya, siapapun kita, kalau ada kesulitan hubungi saya. Gitu loh. Sebagai saudara kita harus tolong menolong juga. Ada amin ya. Kerjakan. Jangan ada orang susah datang, didoakan toh. Yang terutama ditanya, kebutuhannya apa. Setiap saat kita harus mencari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Orang yang tidak pernah mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, ia mudah jatuh. Disenggol dikit sakit hati lalu kesetanan. Ya. Makanya gunakan akal budimu. Di kitab Roma dikatakan begini, berubahlah menurut pembaharuan akal budi. Kalau akal budimu enggak dirubah, percuma semuanya. Masih gampang jadi manusia setan. Ya.
Itu fakta hidup itu. Yang kedua lagi ya, kalau kita sudah mendefinisikan tujuan hidup kita apa, misalnya hidup kudus. Diterjemahkan ke dalam proses hidup kudus itu aku harus belajar Alkitab, mengerti konteksnya, mengerti kehendak Tuhan, mencari Tuhan, selesaikan diri sendiri, matikan diri sendiri sebelum mati. Bukan mati fisik loh ya, matikan manusia lama kita. Udah gak usah pakai gengsi, sakit hati, kau tuh siapa? Kok gengsi sakit hati segala. Kita itu dari tidak ada menjadi ada, diciptakan Tuhan. Kita ditebus, kita jadi milik Tuhan, kita gak punya hak untuk apa-apa. Sakit hati lah, apalagi sombong. Waduh ya. Mari kita belajar, jangan cuma merenung. Iman yang benar itu bukan iman fantasi. Banyak orang beriman secara fantasi. Dia berpikir dia sudah percaya Tuhan. Terus merasa beriman. Tapi tindakannya tidak ada. Dicatat baik-baik. Yakobus 2 ayat 22, ayat 24 dan 26. Manusia dibenarkan karena perbuatannya. Bukan hanya karena iman. Apa maksudnya? Iman plus perbuatan. Itu Yakobus. Dibaca. Jangan ngeyel sama Alkitab. Artinya apa? Orang yang punya iman, gak ada perbuatan, itu bukan iman. Itu iman yang mati. Apakah diselamatkan karena perbuatan? Bukan. Perbuatan dan iman. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan baik? Bukan. Perbuatan melakukan kehendak Tuhan. Barang siapa tidak melakukan kehendak Tuhan, ia binasa. Meskipun pekerjaannya rohani, meskipun berkhotbah, bahkan pendeta sekalipun. Yang tidak melakukan kehendak Tuhan, ia binasa. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Amin ya. Hendaknya ini membuat kita semua takut loh. Takut berbuat dosa. Takut untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa yang sudah direncanakan jika tidak dilakukan itu sia-sia. Makanya niat saja tidak cukup. Niat itu harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita sudah menetapkan tujuan, kita tahu bahwa kita harus belajar Alkitab, melakukannya dan sebagainya, tapi tidak kita lakukan, artinya sengaja berdosa. Amin semua. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Mengerti kebenaran itu sekaligus dituntut lebih daripada orang yang tidak mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mendengar kebenaran dan mengerti, dituntut lebih oleh Tuhan. Kau sudah mengerti, lakukan. Kalau enggak, itu bukan iman. Nah, amin ya. Jadi apa yang kita rencanakan dalam hidup kita ini? Mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Mau hidup kudus atau tidak? Ini keputusan pribadi loh. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada alasan apapun. Aku tidak tahu Pak. Tidak ada. Kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan? Belajar. Bertanya juga ke sana kemari supaya tahu. Tidak bisa manusia beralasan, aku tidak tahu Pak Tuhan kehendakmu. Kalau tidak tahu, cari tahu. Aku diajarinya begitu Pak, cuma mencari berkat. Salahmu sendiri, kenapa kau mau diajari seperti itu? Belajar itu harus Alkitab secara lengkap. Evaluasi, selalu check and cross check. Evaluasi. Yang kau pelajari itu kebenaran yang utuh atau hanya sebagian. Gak ada alasan tidak mengerti. Evaluasi, lalu koreksi. Lah, kok selama ini aku belajar cuma kesembuhan jasmani. Tiap kali aku datang kok diajarinya cuma mujizat tok. Pasti ini something wrong. Karena belajarnya cuma sebagian kecil. Belajar kepada Tuhan itu harus lengkap, utuh, murni. Nggak boleh dicampur-campur dengan ajaran lain.
Makanya hidup orang benar, yang benar adalah efektif dia bagi pekerjaan Tuhan. Efektif memuliakan Tuhan. Dan efisien, tidak buang-buang waktu. Itulah manajemen yang benar. Jangan buang-buang waktu setiap hari main game dari pagi sampai malam, nggak belajar apa-apa. Buang waktu. Buang waktu. Jangan kita buang-buang waktu lagi, saudara. Mari kita melakukannya dengan tindakan yang nyata. Mari kita fokus bagaimana menata hidup kita supaya hidup kudus. Ingat Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Ya, ingat baik-baik itu. Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengarahkan dengan all out. Ya. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela. Ya, kita bisa minta tolong pada Roh Kudus. Tapi harus bertindak nyata. Bisa ya. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga kalau kita hidup kudus. Hidup ini menjadi tidak berharga sama sekali kalau kita hidup dalam dosa. Ada amin semua? Waduh, berapa kali kita harus khotbahkan tentang hidup kudus? Sudah berulang kali. Tapi enggak apa-apa, karena ini yang terpenting adalah hidup kudus. Hidup kudus itu bukan hidup aneh-aneh, ke gereja terus nginep di gereja, bukan. Dalam setiap sisi hidup kita, aspek hidup kita, kita bertanggung jawab. Melakukan segala sesuatunya dengan benar sebagai persembahan bagi Tuhan. Itulah persembahan yang benar. Persembahan yang sempurna itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Mari saudara, mari kita siapkan akal budi kita supaya hidup kudus. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Saudara, alangkah bahagianya kalau kita bisa hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah.
sehingga dalam seluruh hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak, saudara, cucu, dan seterusnya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita bermakna, tidak sia-sia. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mengerti dan melakukannya. Kalau cuma mengerti percuma. Makanya dibutuhkan huruf yang terakhir dalam manajemen. P, perseverance. Perseverance itu ketekunan, saudara. Orang yang hidup sebentar kudus, sebentar berdosa, sulit, gampang jatuh dalam dosa nanti. Kita harus terus tekun sampai kesudahan zaman. Sampai kita menutup mata. Amin ya semua. Kalau seseorang yang tekun, dialah yang selamat. Orang yang tidak tekun sampai kesudahannya, dia tidak selamat. Jadi proses itu harus lengkap sampai akhir. Harus tekun, saudara. Amin ya. Itulah sebabnya setiap saat kita ingat lagu ini, saudara. Ya, mari kita sekali lagi, saudara. Katakan, Roh Kudus tolong aku, saudara. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak bercela, sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga. Mari kita tekun, mari kita all out untuk Tuhan. Amin, saudara. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ini angka COVID naik lagi, saudara. Jadi mungkin rencana kita onsite di bulan Februari ini akan kita evaluasi lagi. Bapak Ibu, kalau sudah pernah mendengar pengumuman bahwa kita akan onsite, kita akan evaluasi lagi, saudara. Ya, demi kebaikan kita bersama. Marilah kita melakukan bagian kita dengan benar. Baik, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kalau kami diberi kebenaran yang benar-benar murni dari Alkitab, dari isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami sekarang mengerti bagian kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami untuk melakukannya dengan sempurna. Bapa di surga, mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini, yang mendukung gereja-Mu, pekerjaan-Mu, baik di tempat ini maupun dimanapun berada. Tuhan, mohon berkati juga semua kami yang mendengar firman-Mu dan mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami mau angkat tangan kami mau sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Amin.